Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sahabat sekalian, jumpa kembali pada video kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, alhamdulillah segala puji milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, kita akan meneruskan pembacaan kitab fikih yang bernama Risalatul Jami'ah. Kita akan melanjutkan pembacaannya pada kesempatan video kali, mudah-mudahan bisa dipahami dan diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Wa yubtilu sholata al-kalamu amdan walau biharfin, dan yang dapat membatalkan sholat apa al-kalamu adalah berbicara amdan secara sengaja, walau biharfaini, walaupun dengan dua huruf saja. Jadi di sini kalau seandainya ada orang sholat kemudian dia mengucapkan atau berkata dua huruf, tapi mengucapkan dua hurufnya itu dengan cara disengaja, maka ini batal sholatnya. Berbeda halnya la sahwan, kalau dia mengucapkan dua hurufnya ini dalam keadaan lupa, maka tidak membatalkan sholatnya. Amal kalamul qalilu sahwan fala yubtiluha kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya. Berbicara yang sedikit karena disebabkan lupa, maka tidak membatalkan daripada sholatnya. Ya, jadi yang dimaksud al-kalamu amdan walau biharfain ini adalah dua huruf yang berturut-turut mutawaliyin, fala tabtulu bighairi mutawaliyin wa in kathurat. Jadi pengucapan dua hurufnya ini yang dimaksud dapat membatalkan sholat kalau disengaja adalah pengucapan dua huruf yang bersambung atau berturut-turut. Namun jika tidak berturut-turut pengucapannya, maka tidak membatalkan walaupun hurufnya banyak. Seperti contoh mengucapkan huruf ta, kemudian sa, kemudian kho misalkan. Karena ucapan tersebut bukan merupakan ucapan, melainkan hanya huruf saja. Nah, mengucapkan satu huruf tidak membatalkan sholat walaupun disengaja. Ya, jadi mengucapkan satu huruf ketika kita sholat itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan sholat maksudnya. Kecuali dalam tiga hal. Di sini dikatakan, pertama, walaupun kita mengucapkan satu huruf dalam keadaan sengaja itu bisa membatalkan, ya, dalam tiga hal. Yang pertama, idza kana al-harfu mamdudan, maksudnya jika huruf itu dipanjangkan, ya, panjangan ketukannya adalah sebagaimana hukum mad mutabi'i, ya, yaitu huruf mad adalah alif, waw dan juga ya. Kalau kita mengucapkan satu huruf tapi seperti pengucapan huruf mad ini memanjangkan, maka hukumnya batal sholatnya. Yang kedua adalah idza kana mufhiman atau mufhaman, kaqaulihi qi minal wiqayati au i minal wa'i. Ya, seperti kita mengucapkan huruf qaf yang dikasrahkan qi. Nah, itu kan satu huruf. Namun qi ini adalah bentuk fi'il amr dari masdar wiqayah, waqayaqi. Nah, ini membatalkan. Sebab kenapa? Sebab ini huruf mengandung pemahaman, bukan hanya huruf biasa seperti alif, ba atau ta, tapi huruf ini mengandung pemahaman.
ya, seperti fi artinya jagalah, wa'i artinya perhatian gitu. Nah, ini mempunyai pemahaman. Nah, kalau kita mengucapkan satu huruf yang mengandung pemahaman atau mengandung arti, maka batal sholatnya. Yang ketiga, idza kana biqasdil la'bi, kalau tujuannya mengucapkan walaupun satu huruf tujuannya untuk bermain-main, maka membatalkan sholat. Namun selain dari tiga ini tidak membatalkan sholat. In katsura, jika banyak. Nah, maksud di sini huruf yang dikatakan banyak atau batasan banyak adalah melebihi dari 4 kata. 4 kata sesuai dengan kebiasaan setempat atau wilayah bahasa lah. Kalau kita kenal dengan sesuai dengan bahasa masing-masing daerah atau negara. Ini pendapat menurut Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Sedangkan menurut Imam Qulyubi dan juga Syekh Ba'shin dalam kitab Bushrul Karim, jika lebih dari 6 kata. Jadi menurut Imam Ibn Hajar adalah 4 kata, menurut Imam Qulyubi dan Imam Ba'shin adalah 6 kata. Nah, batasannya tuh 4 kata itu tidak dikatakan banyak, tapi melebihi 4 kata itu dikatakan banyak menurut Imam Ibn Hajar. Selain Imam Ibn Hajar adalah 6 kata. Jadi kalau hanya 6 kata diucapkan itu tidak membatalkan sholat. Apabila melebihi dari 6 kata, maka itu membatalkan sholat. Maka dalam kondisi ini batalah sholat seseorang, baik mengucapkannya dalam kondisi sengaja ataupun dia lupa. Dia mengucapkan 7 kata dalam keadaan sengaja ataupun lupa, maka batal sholatnya. Ini menurut selain pendapat Imam Ibn Hajar. Tapi kalau kita berpegangan kepada Imam Ibn Hajar, walaupun kita membaca 5 kata saja, maka baik lupa ataupun sengaja, maka batal sholatnya. Apabila diucapkannya seseorang ketika sholat itu lebih sedikit dari 4 kata menurut Imam Ibn Hajar, maka membatalkan sholat jika ucapan itu disengaja, dan jika diucapkan dalam kondisi lupa tidak membatalkan. Jadi paham ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi banyak dikitnya kata yang kita ucapkan dalam sholat itu yang dapat membatalkan. Paling sedikitnya kata 4 kata. Ini menurut Imam Ibn Hajar. Kalau membaca 4 kata ini dalam keadaan lupa, maka tidak membatalkan sholat. Namun jika diucapkan secara sengaja, maka membatalkan sholat. Kecuali kalau kita berpegangan kepada Imam Ibn Hajar, kita mengucapkan lebih dari 4 kata, misalkan 5 kata, otomatis sholat kita batal, baik mengucapkannya dalam keadaan ia tidak lupa maupun lupa. Kemudian wa yubtiluha al-amalu al-katsir. Kemudian yang dapat membatalkan sholat adalah beramal yang banyak atau bergerak yang banyak. Kasalasi khutwatin, seperti 3 kali langkah. Nah, kita berlaku atau beramal amal yang banyak. Maksudnya bergerak yang banyak itu seperti apa? Yang dimaksud pergerakan di luar sholat. Adapun gerak-gerakan sholat itu tidak mengapa, karena itu memang pergerakan sholat. Tapi ini kita menggerakkan tubuh kita di luar pergerakan sholat. Kalau banyak itu hukumnya membatalkan sholat. Seperti apa? Salasi khutwat, seperti 3 kali berjalan atau langkah. Kemudian ada lagi 3 kali pukulan berturut-turut yang tak putus seperti imam, seperti ini 1, 2, 3. Nah, ini membatalkan sholat. Nah, batasan dari berurutan itu adalah langkah kedua terkait dengan langkah pertama. Yang dimaksud dengan langkah, ketika seseorang lagi berjalan dalam sholat itu dihitung 2 langkah itu adalah seperti ini. 1, terus kemudian diikuti langkah yang kaki selanjutnya 2. Nah, ini jadi 2. Ya, hitungannya 2 seperti itu.
Kemudian jika gerakannya adalah gerakan ringan, maka tidak membatalkan sholat, walaupun gerakan itu banyak asalkan ringan. Ya, seperti ringan, walaupun berturut-turut, tetapi walaupun tidak membatalkan sholat, hukumnya makruh. Seperti apa? Menggerakkan tasbih dengan jari jemari. Ini jari jemari kita nih. Ya. Atau dalam keadaan kita nih gatal, kemudian kita garuk dengan jari jemari kita. Walaupun dilakukannya berturut-turut dengan jari jemari kita, itu tidak membatalkan sholat, tapi hukumnya makruh. Namun kalau tujuan menggerakkan jari-jari ini tujuannya bermain-main, bercanda di dalam sholat, maka itu dapat membatalkan sholat. Wal aklu wasyurbu, begitu juga makan dan minum. Makan dan minum juga membatalkan sholat, baik itu sedikit dan juga banyak, amdan, tapi kalau disengaja. Makan dalam sholat baik sedikit atau banyak, kalau disengaja batal sholatnya. La sahwan, tidak dia dalam keadaan lupa. In qalla urfan, walaupun sedikit menurut secara umum. Au kana ma'al jahli, atau dia ini bodoh. Ya, jadi kalau lupa, makannya sedikit, lupa tidak membatalkan sholat. Atau dia makan karena dia tidak tahu hukum sholat, dia tidak tahu hukum yang atau perkara-perkara yang membatalkan sholat, dia tidak tahu. Makan ketika sholat, artinya ketika selesai makan ada makanan yang menyelip di giginya, kemudian dia memakan kembali makanan yang terselip di mulutnya itu, sedangkan dia jahlun, tidak mengerti hukum tersebut, bahwa hukum itu dapat membatalkan sholat. Karena dia tidak mengerti, maka tidak membatalkan sholat. Wal wankishaful aurati in lam tustar halan. Begitu juga hal yang dapat membatalkan sholat adalah terbukanya aurat in lam tustar halan, walaupun jika dia tidak ditutup aurat itu secara seketika itu juga. Jadi kalau tersingkap aurat kita ketika sholat, maka segera tutuplah dengan anggota tubuh kita yang bisa kita gunakan untuk menutupnya. Kalau tangan kita bisa gunakan, maka tutuplah dengan tangan. Nah, dalam keterangan di sini hadza idza kasyafat harihu, kalau yang membuka atau yang membuat tersingkapnya aurat ini adalah angin. Amma idza kasyafaha ghairu rihi dharra, kalau yang membuat tersingkapnya aurat itu bukan angin, ini dapat membatalkan sholat kita. Wa in satar tahalan, walaupun kamu menutup aurat tersebut, menutup bagian yang terbuka tersebut dengan seketika itu membatalkan sholat kalau yang membukanya bukan angin. Nah, auratnya laki-laki adalah ma baina surrati wa rukbah. Memang secara sahih di dalam kitab Al-Baijuri dikatakan bahwa auratnya laki-laki adalah antara pusat dan lutut. Jadi pusat itu bukan aurat, lutut pun bukan aurat. Itu pendapat yang sahih sesuai dengan nas hadis. Akan tetapi dari segi bab kaidah usul kaidah fikih mengatakan ma la yatimul wajibu illa bih, bahwa wajib. Maka kalau kita mengikuti kaidah tersebut, pusar atau pusat dan kedua lutut itu adalah aurat. Jadi ada dua pendapat. Memang yang sahih itu adalah pusat dan kedua lutut bukan aurat. Akan tetapi ada kaidah fikih mengatakan itu merupakan aurat. Jadi yang mu'tamad adalah yang mengatakan bahwa pusat dan kedua lutut adalah aurat. Adapun yang tidak sependapat dengan ini, ya dipersilahkan saja. Kemudian wa wuqu'un najasati illam tulqa hala min ghairi hamlin, terjatuhnya najis jika tidak dibuang seketika itu juga, tanpa dibawa. Nah, maksudnya di sini adalah najis yang tidak dimaafkan di dalam sholat, seperti lalat, bangkai lalat yang ada di tubuh kita, misalnya di pakaian kita. Illam tulqa halan min ghairi hamlin, yaitu seandainya dia terlambat atau tidak segera membuang atau melempar kain yang tertimpa najis itu
Jika ia menghilangkan najis itu namun tetap membawa, tidak segera melempar kain yang tertimpa najis itu, seperti tertimpa najis pada kopiah dan peci misalnya, maka sholatnya batal. Ketika misalkan di peci kita tahu kejatuhan tai cecek, misalkan kita tahu jatuh nih, ada sesuatu yang jatuh di sini, kemudian ada suara cecek, nah kita meyakini itu bahwa itu tai cecek, maka segera buang peci kita supaya sholat kita sah. Tapi kalau tidak dibuang, diam saja, maka itu batal sholatnya. Begitu juga di sorban kita. Seandainya di sorban kita kejatuhan sesuatu, ketika kita lihat tai cecek, maka segera buanglah sorban kita supaya sholat kita menjadi sah. Wa yubtilu hasabu kulli imam bi ruknaini fi'liyain wa kadza takhullufu. Dan yang dapat membatalkan sholat juga adalah mendahului imam dengan dua rukun fi'liyah. Begitu juga takhallufu bihima bi ghairi udhrin. Ini terlambat ya dengan dua rukun tanpa adanya uzur. Gambaran seperti apa? Gambarannya adalah yaitu apabila seseorang lagi sholat, sedang sholat, dilakukan secara berurutan pada dua kali gerakan rukun yang panjang, atau gerakan rukun panjang dan juga rukun yang pendek. Semua itu karena perbuatan itu menunjukkan perbedaan yang mencolok, takhalluf, fahisyah ya, antara makmum dan juga imam, kecuali jika makmum mendahulinya karena lupa atau bodoh tentang hukumnya, beda lagi halnya. Atau mendahului imam hanya pada satu rukun perbuatan atau rukun ucapan, rukun fi'li atau rukun qauli, atau dua rukun namun rukunnya perbuatan, ini rukun fi'li dan rukun fi'li, maka tidak batal. Jika kita ketinggalan atau mendahului imam dengan satu rukun fi'li dan satu rukun qauli, maka tidak membatalkan sholat. Nah, gambarannya bagaimana? Contohnya daripada mendahului imam yang membatalkan sholat kita sebagai makmum. Seperti ini contohnya adalah ketika makmum ruku, lalu makmum berdiri melakukan i'tidal. Ketika makmum ruku, terus makmum i'tidal dan bergerak hendak bersujud seperti ini. Padahal saat si makmum melakukan gerakan mau sujud ini, imam masih dalam posisi berdiri sebelum ruku, yakni masih dalam posisi membaca suratul Fatihah atau surah pendek. Nah, itu seperti itu. Kemudian gambaran mendahului yang membatalkan ini seperti pendapat yang kuat yang diutarakan oleh Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekh Khatib Asy-Syarbini, Imam Ramli dan lain-lainnya. Nah, disebutkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami penjelasan tentang surah atau gambaran makmum mendahului imam atau makmum gini, seperti makmum ruku sebelum imam masih berdiri, makmum ruku. Kemudian lalu ketika imam hendak ruku, makmum mengangkat kepala menuju i'tidal. Ketika imam mau ruku, si makmum berdiri untuk i'tidal. Kemudian ketika imam mengangkat kepalanya mau i'tidal, makmum melakukan sujud. Nah, maka pada saat itu makmum tidak bersama imam lagi dalam ruku dan juga i'tidal. Jadi dua rukun panjang ini si makmum tidak mengikuti imam, maka batalah sholatnya. Nah, sedangkan contoh makmum yang tertinggal sebagai berikut ya, arti takhalluf dengan imam. Imam bergerak meninggalkan i'tidal menuju sujud. Setelah imam i'tidal mau sujud, nah makmum masih dalam posisi berdiri, belum melakukan ruku'. Nah, ini adalah gambaran makmum tertinggal daripada imam dan ini membatalkan sholat. Wala tasihhu sholatu khalfa kafirin wallahu a'lam bishawab. Para jamaah sekalian, alhamdulillah telah sama-sama kita membaca tentang
hal-hal yang membatalkan sholat mudah-mudahan dapat kita pahami dan kita amalkan. Apabila ada yang belum jelas, maka silahkan kita tanya kepada guru-guru kita yang ada di sekitar kita. Kita ngaji kepada beliau-beliau untuk mendapatkan banyak ilmu dan banyak barokah. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu as'alu ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.